Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya. Amel hadir untuk menyapa Anda di program spesial Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang sore hari ini kita akan membahas mengenai, ini sinau bareng ahli gizi Soko Bukuping KMS Mitra Pas ya. Bersama narasumber yang sudah hadir, ada Ibu Sri Yuli Setiorini AMG, ahli gizi dari Puskesmas Telogo Wungu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yuli. Assalamualaikum, selamat sore juga Mbak. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah hari ini sehat. Cerah Semangat juga sepertinya ya. Ada juga Ibu Titi Asrifatun, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Puskesmas Gembong. Assalamualaikum, selamat sore Bu Titi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ini turun gunung ini. Iya, ini mau turun gunung terus Mbak. Dari kantor langsung turun gunung. Puskesmasnya memang. Iya, dari Gembong ya. Ini alhamdulillah cuaca cerah, jadi lumayan lah ya. Alhamdulillah. Oke, dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, kita sinau bareng ahli gizi terkait dengan buku Pink ini ya, buku panduan yang dari mulai ibu hamil sampai melahirkan sampai anaknya nanti berusia berapa tahun ini, untuk buku Pink ini harus jadi pegangan ibu-ibu ini Bu. Ya, balita ya Mbak. Balita ya. Ya, ini mungkin balita. bisa dijelaskan. Bawah 5 tahun ya. Bawah 5 tahun. Iya. Monggo ini bisa dijelaskan untuk buku Pink ini. Monggo. Ya, Bude jadi, Titik Robin. Ya ini ketemu lagi bersama Bude Titi ya, sama Bule Yuli. Alhamdulillah. Ya, jadi di dalam buku Pink ya, kalau kita populerkannya kan di buku Pink. Ya. Padahal itu namanya enggak buku Pink, Buku KIA. buku KIA. Buku KIA. Ya, sebenarnya buku KIA yang dulunya itu sih hanya KMS ya, kartu menuju sehat, yang hanya selembaran. Betul. Gitu. Nah, Selembar. setelah itu ada perkembangan lagi dari pemerintah untuk menambahkan materi-materi yang bisa dipelajari oleh keluarga nggih di rumah. Akhirnya dapatlah buku, semacam buku ya Bu, namanya sekarang buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Nah ini sekarang memuat untuk ibu dan untuk anaknya juga sekarang, jadi bisa dipelajari bersama. Tambah tebal sepertinya Tambah ya. tebal akhirnya, semakin tebal malah. Gitu kan ya, Bule ya. Betul, Yuli, karena ya? di sini merupakan rangkuman dari berbagai macam organisasi profesi ya. Tentunya itu Iya. dirangkum di Tidak sini. hanya dari gizi. Oke, ada apa saja ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini terkait dengan buku Pink ini. Ya, jadi Oke. buku Pink itu mengenai kehamilan. Yang pertama adalah karena buku ini diberikan waktu Ibu hamil, mulai waktu ibu hamil. ya dinyatakan Iya, dia dinyatakan hamil. nanti dapat buku yang namanya buku KIA ini. Mm. Dan nanti akhirnya itu sampai ke Sampai balita. anak berusia 5 usia tahun ya Bu 5 Titik. tahun, gampangnya 5 tahun gitu. Sebenarnya sih kalau balita itu di bawah 5 tahun ya 59 bulan. Nah, di situ ada dari kehamilan, dalam waktu hamil itu ada pemeriksaan, ini itu banyak hal Lengkap. gitu, lengkap ya, sampai akhirnya nanti melahirkan. Kemudian ada pengetahuan tentang bagaimana setelah melahirkan itu perlu menyusui Kondisi saat bayinya. nifas sampai Namanya ibu nifas. Ya. Ya, Betul, ya. nggih, perawatan ibu nifas sampai dia cara menyusui bayi, Menyusui bayinya. cara menyambut persalinannya bagaimana, dan Setelah bayinya disusui 6 bulan akhirnya harus ada makanan pendamping MPASI-nya sampai ke betul. 5 tahun Nanti atau teruskan. balita tadi, Mbak. Oke. Semua. Nggih. Dan selain itu juga memuat ini yang buku terbaru ini banyak hal lagi pengetahuan tentang perawatan terutama. ada yang lain juga dari ini, maksudnya ada
ada materi-materi juga tentang kesiapsiagaan dalam situasi bencana. Nah, itu kan biasanya kan kita tidak tahu ya. Di sini itu bagaimana kalau seorang ibu hamil dalam keadaan kondisi bencana yang selalu ada, kita tidak bisa menduga kapannya. Itu ada sedikit materinya, ada bisa dipelajari sama. Oke, berarti kalau punya buku pink dibaca-baca, dibuka. Betul. Tidak disimpan ya. Tidak disimpan dan bahkan hilang ya. Karena isinya lengkap sekali. Ini juga ada lengkap sekali. Untuk ini ya, imunisasi timbangan anak-anak juga sepertinya ada di buku pink. Lengkap ya. Imunisasi saat dia baru dilahirkan sampai imunisasi dasar lengkap dan diteruskan sampai usia. Kalau imunisasi ini berapa ya Bu Titik ya? Kalau imunisasi ini sekarang kan ada imunisasi sampai umur dasar lengkap sampai 3 tahun juga ya. Jadi ada imunisasi juga di sini yang perlu kita cermati karena kalau ketinggalan satu saja itu eman-eman banget gitu loh. Itu berpengaruh dengan sekolah sepertinya kalau sekarang ya. Betul. Karena ada nanti sertifikat ada imunisasi itu boleh ya. Dengan masuk dia di imunisasinya harus lengkap. Jadi tanggalnya juga harus dicantumkan. Betul sekali Bu Titik. Jadi nomor memang berapa ya Bu Titik aku? Mulai imunisasi kan mulai 0 itu BCG ya. Di sini itu loh buku yang terbaru. Soalnya beda-beda kadang antara revisi tahun yang kemarin sama yang terbaru. Pokoknya ada poin selalu imunisasi. upgrade ya untuk buku selalu KMS. upgrade, betul. Oke, nanti coba kita cari-cari dulu untuk ininya materinya. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Masih di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, kita masih di program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati. Yang sore hari ini kita masih membahas mengenai sinau bareng ahli gizi Soko Buku Pink KMS Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Dan Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita akan lanjut lagi memperdalam terkait dengan buku Pink, apa saja yang ada di buku Pink ya, materi-materi yang bisa dibaca, bisa dipelajari oleh dari ibu hamil sampai putra-putrinya nanti lahir sampai balita seperti itu ya. Monggo. Oke. Saya dulu udah Titik melanjutkan. Oke. Ya. Sebelum menyapa para Mitra Pas FM, saya buka dengan pantun dulu boleh? Boleh. Mbak Mel. Ayo pantunnya. Oke, Bude Titik. Sore hari makan ketela sama Bude Titik. Rasanya enak, bikin ketawa. Kita di sini untuk berjumpa untuk acara yang istimewa. Kalau di TV cakep gitu biasanya. Oke. Jadi di buku KIA ini banyak sekali. Ya. Salah satunya di sini sebutkan identitas anak dan orang tua. Ada nama, golongan darah, tempat tanggal lahir. Terus surat lengkap lengkap. Surat keterangan lahir. Riwayat kelahiran bayi lengkap dengan cap kaki bayi ya Bude Titik. Iya, terus grafik evaluasi selama kehamilan dari mulai 0 bulan sampai nanti saat HPL perkiraan lahirnya sampai lahir. Terus daftar jadwal imunisasi anak. Ada lengkap nggih Bude Titik nggih di halaman 78 ya ternyata. 74 atau 78 tadi yang imunisasi? 78. Itu lanjut terus daftar jadwal imunisasi anak, selanjutnya kolom pemberian obat cacing dan vitamin A lengkap. Oh iya juga mengingatkan Bude Titik ya,
pas bulan Februari kan. Jadi jangan lupa semua datang ke Posyandu untuk dapat Oke. vitamin A dan obat cacing. Ya, selain obat cacing juga nanti ada pemberian supin polio ya. Yang putaran kedua. Jadi jangan lewatkan. betul. Yang satu kemarin sudah Ya, pin gitu. 1, Ya. jadi ada putaran 2. Ini yang kedua. Oh, yang belum kemarin belum Betul. polio, ini putaran kedua di bulan Februari ini ya. Ya, betul. Seharusnya Terus sih 1 sama 2 nanti sama banyaknya, sama seharusnya ya. Iya. Terus grafik pertumbuhan bayi dalam KMS. Jadi tadi KMS itu kartu menuju usia itu merupakan bagian dari buku KIA. Iya. Itu ada di grafik pertumbuhan dan perkembangan. Kan dibedakan di budi titik. Iya. Kalau warna untuk perempuan pink. Makanya betul. ya, kita buku pink tadi ya. Untuk laki-lakinya warnanya Biru. Laras. Terus catatan kesehatan gigi bayi ini yang sering terlewatkan. Nah, ini. penting sekali loh. Betul. Pemeriksaan Iya. gigi ya. Karena kalau biasanya di balita ini giginya kan Iya, ada yang cepat gigis, ada yang belum tumbuh, Iya. gitu nggih. Jadi memang harus perawatan mulai dari awal, dari itu nggih. Banyak ini. Terus selanjutnya lembar khusus untuk catatan riwayat penyakit ketika bayi sakit. Ada perawatan bayi sakit juga nggih Bu. Iya, Oke. betul. Nggih. Panduan pola asuh bayi baru lahir sampai usia 1,5 tahun. Nggih. Jadi ini bisa Pola asuh ini bisa penting sekali. Iya. Biasanya kalau di lokasi ya kita di Posyandu itu, Posyandu. di desa misalnya, yaitu pola asuh anak itu sangat mempengaruhi kesehatan. Ya, betul. Jadi pola asuhnya yang di tempat kami terutama di Gembong ya, yang saya tahu itu memang walaupun sudah diberi edukasi semua gitu nggih, pola asuh itu gampang-gampang susah dilaksanakan. Ternyata ya seperti itu Iya. ya. Salah satunya lewat kelas ibu balita Budi Titik nggih. Ada kelas Iya. ibu balita. Oh, ada kelasnya Iya, juga. Ada kelas Oke. bumil juga. Oh. Ya, kelas ibu hamil di putaran pertama biasanya Budi Titik nggih di Iya. bulan Januari sampai April. Itu di setiap desa ada ya. Ada kelas ibu hamil. betul. Terus dikelompokkan kehamilannya Sesuai itu trimester hamil umuran berapa. Betul. dikelompokkan. Nanti bertahap. Ya, jadi tahap-tahapannya kehamilan ini, kehamilan berapa lagi, bahas apa lagi, ada senam hamil juga di Betul, situ. lengkap. Beda sama Posyandu berarti ya. Beda. Beda. Kelas ibu hamil memang dikhususkan untuk ibu-ibu yang hamil. Iya. Tapi kalau Posyandu itu bisa dua-duanya, dari Iya, ibu ada hamil kehamilan bisa dan sama balita anak-anak juga. bayi, balita, ibu dan anak. Terus Ah. ini malah ada perkembangan baru loh. Apa? Bulan Juli sudah. Oh ya, ILP ya. ILP kan. Integrasi Apa itu layanan ILP? primer. Apa seperti apa ini? Jadi nanti itu Posyandunya itu ndak pisah-pisah gitu, tapi jadi satu. Maksudnya berarti gini kan di kita di kegiatan puskesmas itu ada selain posyandu balita, ada posyandu lansia, ada posbindu, Posbindu ada juga. posyandu remaja. Nah, posyandunya macam-macam, harinya beda-beda. Betul. Nanti diharapkan itu jadi satu serentak dengan berbagai macam kegiatan diharapkan seperti Serentak, itu. harinya sama. Maunya Dan diambil seperti itu. Mungkin ya nanti kita berkoordinasi iya. dulu dengan pihak desa, lintas sektor tentunya, dan pemegang program masing-masing. tidak bisa semua langsung jalan. Betul. Ya, tapi kita mulai Wacananya seperti itu Mulai. untuk dikembangkan. Oke, butuh proses berarti ya. Proses dulu. Terus Oke. selanjutnya tanda bahaya pada bayi lahir, kondisi dan tanda balita sehat. itu Tanda penting sekali, harus dibaca. Kalau nggak dibaca Betul. nggak bisa baca sendiri itu tulisannya. makanya saat kalau kita nggak bisa baca, monggo disempatkan untuk rawuh jika ada kegiatan kelas ibu hamil atau kelas ibu balita. Kalau Bisa tidak, rawuh ya. tidaknya memang harus dibaca-baca karena buku pink ini buku sakti. Nah, betul, Benar-benar sakti, sekali teman. Iya, buku sakti dari saat kita betul. dinyatakan hamil sampai anak usia 5 tahun. Dan biasanya di tengah perjalanan kalau anak sudah selesai imunisasi dasar, itu terus orang tidak berangkat ke tuanya posyandu. jadi Terus merasa bukunya hilang pas hilang sisan. betul pas di lembar KMS-nya kita nggak bisa melihat grafik pertumbuhan perkembangannya. Itu yang susah. Ibu di titik Iya, ya. jadi nggak tahu riwayatnya yang dulu awalnya bagaimana di tingkat bayi, kemudian balitanya bagaimana. Nah, itu sangat penting sekali. Lengkap sekali perawatan anak usia dari 0 sampai 29 hari sampai anak usia
sampai 6 tahun, dan sampai terakhir adalah kesiapsiagaan dalam situasi bencana. Jadi ini lengkap sekali di sini. Lengkap di sini isinya. Lintas sektor dan berbagai Penting macam. dibaca ya. Sangat Atau penting dibacakan sekali. putranya mungkin ya. Putranya juga besar. Nah, kalau untuk yang mengisi kolom-kolom yang di situ itu siapa ini? Bu? Ini tenaga kesehatan yang Iya. berkompeten, Bu. Jadi Ya, memang kolomnya betul. ini banyak ya. Jadi ada yang memang kalau dari kadirnya itu Boleh ada. bisa mengecek, kemudian kelengkapan yang harus dilengkapi oleh ibu Betul. atau keluarga gimana ya. Iya. Jadi kadirnya juga ikut mengecek. Kemudian yang bisa mencatat misalnya dari tinggi badan, berat badannya. Ya, Kalau di- posyandu itu Bisa. bisa dicatatkan oleh kader. Tapi kalau tentang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Bu Bidan mungkin ya, itu tentunya Bu Bidan sendiri yang mengisi. Oke, gitu. jadi memang ada plot-plotnya Ya, sendiri ada, ya. ada. Siapa yang mengisi Iya, untuk betul. Iya, betul, Bu. Ya. Oke. Ada juga yang Ini ibu ada. ya harus mengisi. Oh, Betul. ada yang diisi. Ada. Kartu kontrol minum TTD ibu Betul. hamil. Ini ada Ini ibu betul. hamil sendiri, Betul. kartu kejujuran. Ada seperti itu Ada. ya. Iya, ini bukti kalau bu hamilnya minum TTD atau Iya. tablet tambah darah. Betul. Kan setiap hari Ini minumnya kartu ya. kontrolnya Untuk di ibu halaman hamil. 2 beri tanda centang Iya. pada kotak bila sudah diminum. Artinya ini minimal selama kehamilan 90 tablet ya Bu 90 dia tablet tadi. ya. Iya. Harus diminum. Oke, ini rutin setiap hari untuk ibu hamil harus minum tablet tambah darah ya. Betul. Ini berarti untuk kontrol setiap bulannya ya, Iya, ibu bisa hamil ya. dikontrol Iya. dari sini. Kalau lupa nulis ya kita nyangkanya nggak minum Iya. gitu ya. Betul. Jadi pemeriksaan rutin yang dulunya 4 kali ya Bu Dia Titik Iya. ya. Sekarang harus 6 enam kali. kali. Dan 2 kali harus memeriksa sama dokter. Sekarang Ya, memang ini untuk pelayanan yang lebih bagus lagi, untuk kesehatan yang lebih bagus lagi harus pelayanan mengikuti arahan dari pemerintah. Oke, jadi untuk ibu hamil jadi Betul. juga harus rutin kontrolnya. Betul. Dan ini harus ngisi juga tadi harus Ya. dicentang-centang juga. Kalau dulu nggak ada sepertinya ya. Ya, nggak ada, Di Mbak. tahun berapa ya? Saya 2013 Iya. Belum ya? Belum. belum ada, masih yang kecil dan tipis itu KMS-nya yang Satu pinknya. lembar itu ya. Sudah Jadi buku sih, tapi sudah buku tapi tipis tipis. sekali. Iya, Betul. itu. Saat seumur anak saya itu. Mbak. Oke, dan belum dapat lagi sampai sekarang. belum punya baby lagi Belum, berarti. ya. Ayo diproses. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Kita harus jeda dulu tapi ya, untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Nah, ini sudah ada yang bergabung dari Ibu Indah di Pati. Selamat sore Ibu. Tadi dijelaskan untuk ibu hamil langsung diberi buku pink. Tapi saya sudah periksa di bidan 2 kali belum dikasih buku pink. Bilangnya periksa selanjutnya baru dikasih buku pink. Itu bagaimana ya Bu ya? Oke, monggo. Nah, ini sudah periksa 2 kali tapi belum dikasih buku pink ini Bu. Ya, jadi kalau di tempat kami ya itu memang pemberian dari buku KIA itu mestinya kalau memang tersedia itu diberikan. Tersedia, langsung ya? Langsung. Ya, langsung diberikan. Alangkah baiknya memang awal-awal kan perlu dipelajari, dicermati, nggih. Jadi mungkin pas
kosong kali ya. Stoknya. Mungkin nggih stoknya mungkin Atau bisa kayak juga. gini Bu Titi, kan gimana, bisa Bu Yuli? berhubungan dengan bidan desanya untuk ditanyakan. Iya. Nggih, biasanya kan sekarang ada WA group kan dengan zaman sosmed Ada, seperti ini. Nanti ada ditanyakan. grup ibu hamil, Iya, ada. betul, nanti ditanyakan sama bidan ada. desa terkait atau kader, biasanya bisa Iya, diinformasikan. bisa diinfokan. Kalau enggak pada saat kita berkunjung ke puskesmas itu bisa ditanyakan nanti sama saat kita melakukan pemeriksaan rutin ke puskesmas. Terus yang memberikan itu memang bidan desa setempat ya. Iya, kalau kita Kalau periksa gimana? di bidan desa iya, Iya, tapi iya. kalau kita pemeriksaan di puskesmas Otomatis sama- puskesmas iya, yang harus. dikasih. Oh, Iya, gitu ya. kayaknya. Dia tergantung Bisa. nanti dia periksa di fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan mana yang untuk pertama kali itu. Berarti setiap kontrolnya kemana, periksanya kemana. Nah, di situ berarti yang memberikan buku pink ini ya. Ya pertama Iya, kali, pertama saat kali. pertama kali. Pertama kali. Iya, Oke, saat itu pertama tadi kali. Bu Indah yang ada di Pati. Jadi periksanya di mana? Ya udah di situ nanti di Tanyakan. Itu oke. biasanya kalau di dokter kandungan ada nggak Bu Titi? Kadang ada tapi ya mungkin versi bukunya buku Iya, betul. dari instansi Oh, tersebut ya, betul. biasanya. Jadi Oke, tidak harus. seperti yang dari pemerintah yang formal ya. Betul. Mungkin beda. Oke, itu dia tadi ya Ibu Indah, terima kasih. Dan mungkin kita lanjutkan lagi, kita akan mengulik lagi isi dari buku pink yang semakin hari semakin tebal, semakin tahun sepertinya. Walaupun tebal harus tetap dibaca Karena penting Semangat ya. untuk dan membaca. dilaksanakan. Nah, itu yang agak susah sepertinya ya. Apalagi waktu hamil. Bu Yuli waktu hamil dulu gimana sih? Pernah merasa nggak doyan makan gitu atau apa namanya itu? Otomatis Bude, karena itu kan perubahan hormon estrogen Nah, sama itu berarti progesterone. memang ya seperti itu. Iya. Bukan Di trimester penyakit. awal ya Iya, biasanya terutama ya. di trimester awal. Jadi Secara umum memang di trimester awal, tapi tergantung lagi pada kondisi fisik ibu hamil tersebut. Iya. kalaupun memang itu kesulitan makan, dan di buku ini buku ya juga ada tentang Betul. bagaimana Pengelolaan, sebenarnya ya. pengelolaan makan Betul. untuk ibu hamil. Porsi Jadi kalau makan. menyatakan tentang menyatakan diri untuk hamil harus sudah bisa merawat kehamilannya. Gitu. Betul. Nah, kan harus ya Kesiapan secara diri bukan hanya secara mental atau fisik tapi periksanya kedua-duanya. rutin Iya, sesuai yang betul. dianjurkan. Kemudian makannya itu di sini juga komplit ini. Betul. Bisa dipelajari. Ya, ini jadi juga saya nggak tahu makanya di sini ada. sudah disesuaikan dengan ukuran rumah tangga Ibu De ya. Iya. Untuk konsumsi ibu hamil ini ya, Iya. makan ibu Dan hamil. Iya. ibu hamil porsi makannya itu berapa di sini juga lengkap ya. Jadi ada 4 porsi loh. Kalau kita jangan 4 porsi ya. Nggak hamil kali ya nanti ya. Tak doakan. Iya, secara garis besar memang di pemberian makanan tambahan itu kurang lebih 300 sampai 500 kalori nggih Bu De, Iya, nggih, ya, selama ya, untuk kehamilan. BMT, Betul. ya. Tapi nanti disesuaikan juga dengan berat badan awal ibu hamil tersebut dan disesuaikan dengan asupan makan dibagi Betul. kategori umur kehamilan trimester pertama, kedua dan ketiga. Sesuai porsi Iya. untuk standar Iya, kehamilannya. betul. Ini apalagi dengan PMT lokal, jangan diberikan PMT. PMT apa sih? PMT PMT itu pemberian makanan tambahan, Budi. pemberian makanan tambahan. Jadi ada gitu Mbak. Ya, ada Jadi pemberian bukannya, makanan tambahan PMT selain makanan utama. utama. Kasarannya itu kudapan atau snack. Kudapan atau snack. Ya. Di sela-sela makan, bukan PMT itu dijadikan sebagai makanan utama. Nah, ini yang biasanya itu, ya. Jadi sudah dikasih makanan selingan dulu, anaknya sudah kenyang, nggak mau makan biasanya. Iya, itu tadi pola asuhnya masih belum pas. Ya, PR-nya kan Jadi harusnya makan utama ya boleh Ya, dulu ya. betul. Didahulukan. Ini kan Nanti baru ada tren jam-jam juga. sendiri untuk jam ya, snacknya Oke. atau pemberian makan tambahannya. betul. Hanya yang yang PMT Lokal? lokal. Iya, protein. Sekarang Apa itu? PMT lokal, PMT-nya lokal maksudnya tidak produk jadi. Ya. Oh, buat Jadi sendiri. dimasak di tempat di lokasi itu yang biasa ada bahannya apa, terus kemudian sudah biasa dikonsumsi di masyarakat itu, jadi tidak aneh untuk dimakan. Misal kayak gini, kalau kita pegunungan, kita kan banyak sayur melimpah sama ketela. Buah-buah. Ya. Nanti kita dimodifikasikan bagaimana PMT itu bisa
dinikmati, Gizinya tinggi, nilai gizinya, anaknya mau betul. makan dan enak Ah. juga. Kalau dengan beda lagi dengan misal di Puskesmas Juwana Batangan, mereka melimpah ikan. Nah, bagaimana? gandeng ya. Betul. Tantangannya kita sebagai ahli gizi itu, kadang kalau berupa ikan itu banyak sekali nggak mau. Ikan harus dimodifikasi, Bagaimana dan mereka dimodifikasi bisa? lagi. Jadi misal di PMT itu yang tinggi protein hewani ya Budi. Harus itu sekarang betul. protein Syaratnya hewani tinggi protein untuk hewani. bumil, untuk balita. betul. Nanti tidak ada balita yang kurus, yang stunting Betul. ya. Betul. Itu dari Oke. protein hewani. Nah, ini PR-nya ya. Betul. PR dan harus dipraktekkan ya Mbak Mel ya. Sama itu. kita juga loh. Sebenarnya bukan ahli gizi saja itu, Mbak. Iya. Itu semua Untuk PR semua lintas orang. sektor. Memang kebetulan kita teknis di Puskesmas kita gaweane ahli gizi. Tapi Tanggungannya gizi ya. betul, tapi tanpa bantuan, tanpa kalian, tanpa support dan tanpa kita nggak ada apa-apanya. Iya. Oke. Butuh support terutama dukungan. Bantuan yang dibantu hanya 1 kali makan. Padahal tiap hari Harus makan. Iya, harus Iya, makan. Itu ada petunjuknya ya Bude ya. Nanti Ada. jika dia harus berapa hari, jika dia stunting harus berapa hari, dia gizi kurang harus berapa hari ya. Iya, Dengan kalau indeks itu masing-masing daerah. pendanaan ya. Betul. Tapi kalau untuk pengadaan sendiri di rumah untuk PMT itu lebih bagus lagi. Jadi jangan mengandalkan bantuan maksudnya. Betul. Tapi kita harus memanajemen dulu di rumah tangga kita bagaimana supaya bisa memberikan makanan penuh, makanan utama dan makanan pendampingnya tadi Nah, atau buat PMT. ibu-ibu Iya, ini. terus? Males-malesan itu ya, terutama untuk anak tercinta. Dan saya terutama ibu-ibu yang milenial sekarang ya dengan generasi Gen Z. Nah. Mereka mesti asumsinya makanan yang bergizi itu asumsinya mahal. Nah. Dan mereka cepat saji ya. Iya. Itu PR kita. Dan ibu gelem usek-usek minimal berapa menit. Dan jadi PR lagi kadang usek-usek lihat YouTube dimasakkan bener anaknya nggak mau makan. Nah, itu wes Udah capek-capek ya. harus betul. Ya kan nggak kulino tadi. Awalnya kan nggak dikulina kayak gitu ya, jadi makanan seperti itu. Ha-ha. Jadi memang ini pengalaman juga. Kalau mulai 6 bulan itu tidak diberi makanan yang MPASI tadi ya, benar, MPASI adekuat. yang bervariasi. Betul, pengenalan Sukanya mungkin MPASI-nya. ibunya khawatir hanya diberi misalnya ini supaya tidak takut duri-duri ya, ayam terus atau telur terus, nanti kedepannya Iya. itu nggak mau nanti yang lain ikan Itu nggak atau yang terbiasa lain. ya. Iya. Oke. Jadi pengenalan di MPASI sangat penting untuk selanjutnya itu Ibu ya. Di Kemauan balita, diri di untuk pertumbuhan mengenalkan semua kebalitanya. jenis bahan makanan yang ada. Oke, menarik sekali. Nah, ini sudah ada yang gabung lagi dari Bu Sita di Pati. Mau tanya mengenai BB anak saya laki-laki usia 7 bulan. Itu BB-nya 8,5 kg. Lalu 8 bulan ini 8,9 kg dan itu stuck sampai usia 11 bulan. Apakah normal? Nah, padahal makan sudah sesuai dengan isi piringku. Protein hewani dibanyakin, makannya lahap, tapi kenapa bisa stuck ya untuk berat badannya? Minumnya air putih sama ASI, tidak sufor. Nah, apakah itu wajar? Oke ya, nanti Bu Sita di jawabannya kita jeda dulu, jadi sabar dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999901, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, kita masih di program spesial Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang sore hari ini kita masih membahas mengenai sinau bareng ahli gizi Soko Buku Pink Mitra Pas ya. Dan untuk
Sumber yang sudah hadir ada Ibu Sri Yuli Setiorini AMG, ahli gizi dari Puskesmas Logowungu, dan Ibu Titi Asri Fatun, sarjana gizi, ahli gizi dari Puskesmas Gembong Mitra Pas. Sebelum jeda tadi sudah ada yang gabung, ada dari Ibu Sita di Pati. Ini anaknya laki-laki, usianya 7 bulan. Ketika 7 bulan usia berat badannya 8,5 kilo, kemudian 8 bulan 8,9 kilo, dan setelah itu stuck sampai usia 11 bulan. Apakah itu normal? Padahal makan sudah sesuai dengan isi piringku, protein hewaninya juga sudah dibanyakin, makannya juga lahap, tapi kenapa bisa stuck? Minumnya air putih dan ASI, tidak sufor. Apakah itu wajar? Monggo Ibu. Ya, jadi terima kasih ya, ini tadi dari Ibu Sita. Sita. Ibu Sita, Untuk maaf ya. mencoba dijawab Jadi di dari titik. awal itu 7 bulan 8,5 nggih. Betul. Kemudian 8 bulan naik Naik. 8,9. Ini bagus ini, termasuk normal dari berat badan umurnya, itu termasuk normal nggih. Kemudian setelah itu permasalahannya ya. Jadi setelah 8 bulan Sampai dengan usia. berat badan 8,9 sampai 11 bulan itu ini apa? Tetap. Oke, berarti Tetap berat kurva badannya. garis pertumbuhannya dia mendatar. Padahal tadi merasa sudah memberikan makanan yang sesuai yang dianjurkan. Nggih. Betul. Nah, ini kalau kami dari ini nggih, analisanya sih ini termasuk ada mungkin ya ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Nggih. Jadi mungkin kalau memang banyak makan, mungkin kualitasnya atau proteinnya mungkin masih kurang. Ini ya. bilangnya protein hewaninya sudah dibanyakin ini Bu. Jadi banyakin, maksudnya banyaknya seberapanya ya, mungkin merasa banyak, tapi setelah kita hitung, kita cari tahu, nanti mungkin merasa banyaknya itu tidak sesuai dengan kebutuhan, masih belum sesuai Mbak. Kadang di lokasi seperti Iya, itu ya. atau dia sering sakit, batuk pilek. Itu sangat berpengaruh sekali. Kini mungkin menambahkan sama beri titik nggih. Tadi Iya. di usia 7 bulan, dia berarti 8,5. Itu dikatakan normal ya Bu di titik. Normal, dalam Terus keadaan normal bibirnya. usia 8 dia 0,89. Berarti secara KPM harusnya Itu 450 di usia 6 sampai 8. Ini Itu sih kurang berarti dari kenaikan berat badan minimal Bu ya. ya, 8, kurang sedikit lah ya. kurang sedikit. Nah, kurang sedikit. Terus dari usia 8 sampai 11 bulan dia mendatar. Tidak ada Jadi kenaikan. nggih, grafik berat badan mendatar berarti dikatakan dia T. Tidak naik. Jadi intervensi T itu ada macam-macam gitu Bu titik Iya. nggih. Tidak naik, tetap atau turun. Ini yang menjadi tren masalah kita. Nah ini dibalas iya batuk pilek pernah pneumonia. Betul. pneumonia ya. Betul. Itu memang ya kita bisanya di lapangan, dan apalagi kita ibu-ibu ya Bu titik Iya, dan iya. Bu titik udah punya cucung ya. Enggak budi ini. lagi berarti. Ya udah Oke. Ini yang perlu kita koreksi ya. Kita sendiri aja saat kita memang kita sendiri ya udah Iya. dewasa dengan sakit seperti itu berulang, otomatis Nafsu makan itu turun betul, mesti. berpengaruh Oke. juga di kenaikan berat badan. Ini harus Terus untuk betul. penyembuhan yang gizi yang masuk itu proteinnya terutama untuk penyembuhan ya, untuk penyembuhan sakitnya tadi. Jadi berkurang untuk pertumbuhannya akhirnya. Betul, otomatis itu secara pertumbuhan perkembangannya terhambat. Apalagi ini dari usia 8 sampai 11 bulan dia kan T. Meskipun secara berat badannya masih di batas dia normal, tapi ini harus segera dikonsultasikan lebih lanjut untuk tidak terjadi penurunan pertumbuhan dan perkembangannya. Dan kesehatan yang lebih turun lagi. Betul, biasanya memang rentan sekali, apalagi didukung dengan kondisi cuaca ekstrim seperti ini. Betul ya, terutama untuk lebih care dengan anaknya, terutama pada saat kita mungkin di luar batuk pilek atau apa, itu memang sangat Kemudian rentan sekali. jajanan mungkin jajanan yang tidak baik ya, katakanlah misalnya anak-anak sekarang kan kalau lihat yang warna-warni atau ada makanan yang ada tambahan micin. tambahan micin atau tambahan
warna atau apa ya lain ya, itu kadang kan anak kan mulai suka di umur-umur seperti ini. Iya. Nah, itu perlu dihindari, apalagi pneumonia tadi. Jadi intinya gini Bu Titik ya, berarti penyakitnya dulu diobati, jadinya nanti bisa asupan makannya itu bisa untuk kembali lagi. Ini sudah lahap itu bagus sekali Udah ya. lahap dengan Biasanya kondisi kalau seperti sakit itu. Males makan ya, nggak mau makan. Ini juga mungkin ada mulai tumbuh gigi, aktivitasnya mulai banyak, ya kan. Oke. Ya, kualitas tidur juga berpengaruh kan dengan itu. Oke, ini bisa banyak dicek faktor. lagi ya. Iya. Perlu lebih lanjut. Menarik sekali. Tapi waktu kita terbatas, ini Bu mungkin bisa memberikan kesimpulan di sore hari ini. Monggo dari Udah Titik dulu, Monggo. nanti saya Bu menambahkan. Jadi buku PINK atau buku KIA, alangkah pentingnya, banget pentingnya. Jadi monggo silahkan dipelajari. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ke Posyandu, ada Bu Bidan, ada Bu Kadir, ada mungkin ada petugas dari puskesmasnya, ditanyakan. Kemudian untuk ibu hamilnya semoga nanti tambah sehat kalau dipelajari, Amin. dilaksanakan. Untuk ini juga untuk balitanya. Ya. Ya, karena makan itu memang penting sekali untuk kesehatan tubuhnya. Jadi ada apa porsinya, ada apa yang harus dimakan, berapa kali makannya, itu, nggih. Ya. Oke. Kalau Monggo, saya Bu. menambahkan di A B C D E ya, Apa closingnya itu? ini. Jadi A berarti aktif minum tablet tambah darah. Dimulai Minum nggih. TD. Iya, itu berarti minimal tadi disebutkan 90 tablet selama kehamilan. Dan sekarang bisa digerakkan di remaja putri nggih Bude. Iya, Nggih, dan mulai calon di SLTP, pengantin. SLTA Iya. itu sudah bertahun-tahun ini nggih, kita ada program di situ untuk apa sih namanya pre hamil ya, prahamil itu, Prahamil. sudah Kesiapan calon pengantin biasanya Bude Iya. ya. Terus yang kedua bumi literatur periksa kehamilan yang dulu 4 kali, sekarang 6 kali. sekarang 6 kali. Dan 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada pemeriksaan trimester pertama sama ketiga. Yang ketiga, cukupi konsumsi protein Protein hewani. hewani sekarang. Jadinya mungkin anakku nggak suka makan sama Ikan, nasi sama ikan, bolehlah. Jadinya sekarang kan kita lebih fleksibel sebagai ibu-ibu milenial gitu. Dulu kalau nggak makan nasi berarti gak makan. Iya. Sekarang boleh lah kan. Begitu kan tidak hanya nasi. Boleh yang lain, tidak Boleh. harus nasi. Gado ikan itu lebih baik, gado lauk Betul. maksudnya. Terus, Gado lauk, ya. Datang ke Posyandu setiap bulan. Nah, ini D-nya. Jadinya tidak hanya saat bulan Februari Agustus saja, tapi rutin. Jadinya kita bisa melihat dan menimbang, mengukur gitu Bude. Iya, untuk tahu pertumbuhan tren dan pertumbuhan perkembangan. dan perkembangannya. Yang eksklusif ASI 6 bulan. Jadi tidak akan bisa tergantikan oleh yang lain. Oke. Penonton penutup ya Bude Titik yuk. Ayo, penutup. Oke. Ayo sama-sama Bude. Sungguh indah Pulau Jawa. Oke, Singapura, kotanya rapi. Semoga manfaat untuk semua. Kami undur dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.